Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Kita masih ngomongin masalah penelitian. Kali ini kita belok dulu ke masalah sampel penelitian ya. Biasanya teman-teman bertanya, kalau penelitian kualitatif sudah kita bahas ya sebelumnya. Sekarang kita bahas penelitian kuantitatif, itu sampelnya minimal berapa orang atau sampel itu minimal berapa responden ya untuk dapat dikatakan sah dalam penelitian kuantitatif. Nah, teman-teman sekalian, mengenai hal itu, para ahli ya dalam beberapa referensi sudah saya cari dan sudah saya dapatkan, sebetulnya tidak ada angka yang mutlak bahwa penelitian ini respondennya minimal segini, sebetulnya nggak ada. Kita bicara kuantitatif ya teman-teman, kualitatif sudah. Nah, tetapi ada beberapa rekomendasi dari beberapa literatur khusus untuk penelitian pendidikan itu bervariasi ya, tergantung dari jenis penelitiannya. Oke, rangkumannya kira-kira begini teman-teman ya. Di sini saya tuliskan bahwa untuk penelitian deskriptif ya atau sejenis survei ya teman-teman yang mirip-mirip survei itu di sini direkomendasikan minimal 100 orang. Misalnya kita survei gaji guru, kita survei misalnya tentang pendapatan guru yang begitu-begitu, nah itu adalah minimal 100 sangat direkomendasikan untuk penelitian deskriptif ya. Nah, kemudian untuk penelitian korelasional itu dianjurkan ya, direkomendasikan setidaknya minimal 50. Jadi untuk membuat korelasi itu dianggap representatif gitu ya antara variabel X dan Y, maka itu setidaknya di sini disebutkan minimal 50. Tapi dalam beberapa referensi juga ditemukan bahwa bisa juga 30 ya. Begitu. Boleh untuk penelitian korelasi. Kemudian untuk penelitian eksperimen di sini ya Frenkel menyarankan 30 individu ya. Jadi kuasi misalnya kita penelitian pembelajaran ya eksperimen di kelas dengan judul kuasi eksperimen itu minimal 30 peserta. Nah, tapi kan itu peserta didik tidak dapat dipastikan 30 kan ya, ada yang satu kelas cuma 15, cuma 12. Nah, di sini juga ada toleransi sebetulnya ya. Kalau kuasinya targetnya adalah kelompok, maka di sini dikatakan bisa 15 orang, bisa 12 orang ya. Jadi tidak mesti 30 orang. Tapi tentu di sini angka 30 itu rekomendasi ya. Jadi kalau teman-teman peserta didiknya cuma 15 Pak, bisa kuasi? Bisa ya teman-teman. Kalau itu per kelompok, baik kelompok treatment maupun kelompok yang pembanding. Oke, berikutnya teman-teman sekalian, ada pendapat lain dari Cohen misalnya di sini bahwa menurut dia kalau eksperimen itu minimal 54 ya. Kalau korelasi menurut dia minimal 70 responden ya. Kalau untuk survei setidaknya 350 responden ya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, hal ini sangat relatif tidak ada kepastian berapa minimum sampel dalam penelitian kuantitatif. Karena apa? Karena sebetulnya patokannya tidak lebih ke jumlah, tetapi lebih kepada representatif atau tidak. Perbedaan sampel kual dan kuan, kalau kuan itu semakin homogen, semakin mirip karakteristik sampel itu semakin bagus. Dan generalisasinya semakin tepat. Artinya, kalau kita mensurvei penyuka HP merek A misalnya, karakteristiknya adalah umur segini, pekerjaannya ini, maka itu hasilnya nanti untuk bagian marketing di produk HP itu akan lebih bagus. Karena sangat spesifik, sangat representatif begitu ya. Oleh karena itu maka buat apa banyak gitu ya kalau dengan 100 orang sudah mewakili. Buat apa harus 500 orang kalau dengan 70 orang sudah mewakili. Oleh karena itu maka tidak ada patokan yang baku mengenai berapa minimum sampel penelitian kuantitatif. Yang jelas rata-rata dari berbagai literatur itu diantaranya 30 ya sampai 50 ke atas itu baru dianggap representatif untuk penelitian yang non-treatment atau non-eksperimen. Untuk yang eksperimen itu direkomendasikan 30, tetapi kalau ada 12, 15 itu pun sudah dapat
dilakukan. Begitu ya teman-teman. Jadi yang terpenting representatif. Jadi kalau teman-teman ngebagi survei itu cuma 20 orang itu kurang representatif. Karena nanti datanya data tunggal, bukan data jamak. Jadi kalau mau survei ke guru-guru, survei ke peserta didik, ya minimal 30 lah. Baru dikatakan bisa mewakili atau representasi terhadap populasi secara keseluruhan. Begitu ya teman-teman. Adapun buku-bukunya, teman-teman bisa download bukunya Cohen atau Frankel atau Schumacher. Itu banyak yang membahas masalah berapa minimum sampel penelitian kuantitatif. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.